Bayangkan sebuah kota, bukan terbuat dari batu, bukan dari beton, melainkan dari es murni. Di suhu minus puluhan derajat di ujung timur Laut Tiongkok, sebuah kota ajaib muncul setiap musim dingin. Inilah Harbin Ice and Snow World. Udah kelihatan guys, akhirnya kami tiba juga di Harbin Ice and Snow World guys. Tahun lalu udah pengen kesini tapi gak sempet. Akhirnya tiba juga, ada kelihatan Ferris wheel-nya guys. Jadi kami akan menghabiskan 1 hari di sini, semoga survive guys. Saat ini temperaturnya berapa derajat Celcius nih? Saat ini temperaturnya minus 12. Semoga bisa bertahan guys. Let's go. Teman-teman jangan beli tiketnya di trip.com guys, karena di trip tidak ada tiket anak-anak. Jadi anak-anak umurnya tingginya itu di atas 120 cm beli tiket full. Di sini saya cek anak-anak harganya setengah guys, jadi lebih baik beli di tempat. Untuk orang tua 65 tahun ke atas itu gratis, gak usah beli tiket. Oke, udah dapat tiketnya. Jadi online gak ada tiket setengah harga guys. Anak-anak agak setengah harga juga, 240 yen. Dewasa 328 yen. Makanan bebas, bawa aja. Jadi bisa isi air juga guys sebelum masuk, atau ada di dalam ada dispenser gak? Oke, let's go. Ini udah ke yang 27 Snow Wall-nya ini. Bayangin ya, ini dibangun pakai balok-balok es, tapi di dalam 2 bulan ya, sesudah 2 bulan ini semuanya akan mencair guys. Jadi pemerintah setempat menghabiskan duit 500 juta dolar untuk membangun ini. Gak tahu bener gak, saya baca online sih gitu. Yuk, let's go. Wah, di sini pun ada guide yang katanya bisa nge-guide di dalam, cerita satu-satu guys. Saya kira di kawasan bersejarah aja. Jadi di sini katanya ke dalam itu kita harus booking dulu pakai WeChat, scan QR untuk naik ride-nya, kayak naik slide-nya, naik itunya Ferris wheel-nya itu kita harus booking dulu guys. Tadi di depan ada banyak yang jualan itu ya, kayak tapak yang besi itu, kayak paku gitu untuk dipasang di kaki kita. Kayaknya gak usah pakai deh, soalnya lantainya itu kayak gini, bersalju semua, gak licin sama sekali. Kecuali kalau kayak keramik gitu dilapisi es sih baru terasa licin. Ini gak licin sama sekali guys. Jadi kalau ditawarin di depan mau beli gak usah beli deh. Katanya sih agak sore mau sunset jam 3-an baru lebih rame. Sekarang belum rame. Nah, udah kelihatan. Nanti malam baru lebih seru kayaknya. Ini belum ada lampu sama sekali. Buka tuh. Di sini kelihatannya ada penginapan ya, ada hotel gitu yang disewakan ke orang. Tadi saya lihat ada orang keluar ya dari kamar-kamar kayak gini. Nggak tahu berapa ya, nanti saya cari tahu. Mana tahu ada yang mau nginap semalaman di sini kan. Nah, jadi ini batu-batu esnya ini, balok-balok esnya ini dari mana? Jadi mereka potong dari sungai Songhua River di Harbin ini. Jadi pas winter itu sungainya itu airnya beku semua. Jadi mereka potong itu esnya itu ya, air yang membeku, mereka pakai buat bangun kota seperti ini. Di sini ini ada beberapa tempat kalau teman-teman dingin, terutama malam ya. Ada tempat yang namanya Warm Haven. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam, di dalamnya itu hangat banget, jadi bisa untuk menghangatkan diri. Di dalamnya itu juga ada jual makanan guys, bisa ngecas ini itu guys. Ini saya tunjukin. Jadi jangan khawatir kedinginan di sini. Ada kawasan indoor juga. Seperti ini, Warm Haven. Tuh di sini banyak jualan makanan lah. Gede juga loh tempatnya. So di sini, di dalam ini ada sebuah pertunjukan yang namanya Chariot of Valor. Kita bisa beli satu paket di online. Saya lihat di Trip ada tiket sepaket dengan show-nya guys. Tapi kalau kalian belum tentu mau nonton, nggak usah guys, beli tiketnya aja dulu, tiket masuk. Tadi tiket
nonton pertunjukannya itu pasti sini baru beli aja guys. Sekitar 400-an ribu guys kalau pengen nonton pertunjukan ini. Kami gak nonton lah. Oh dingin guys. Yuk kita muter-muter guys. Nah kesini ini guys wajib pakainya itu tebel ya. 3 lapis dari base ultra warm. Di tengah ada fleece, di luar ada jaket tebel nih. Mau yang lebih panjang lagi juga bisa. Di bawahnya ini di dalamnya ada long john ya base. Saya double malah ultra warm double dengan celana yang tebal juga. Dan HP-nya itu wajib ditempelin ini guys, warmer. Kalau enggak HP-nya bisa mati nih, apalagi minus. Tradisi membangun sesuatu menggunakan balok es di Harpin ini sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu guys. Dan dulunya para nelayan membuat lentera yang terbuat dari es ya untuk penerangan di malam hari guys. Dan tradisi ini akhirnya pada tahun 1985 berkembang menjadi festival es dan salju seperti saat ini. Ini udah yang ke-27 tahun guys. Jadi ukurannya ini sudah masuk dalam Guinness Book World of Record. Ukuran ice theme park yang paling besar di dunia, lebih dari 1 juta meter persegi guys. Itu sama dengan ukuran lapangan sepak bola dikali 140 kali. Gila, gede banget guys. Ya kita coba ke Ferris wheel kayaknya. Nah kalau Ferris wheel-nya pasti gak terbuat dari es lah. Bisa booking gak ya? Jadi nanti di sini kita bisa melihat banyak ukiran-ukiran bangunan yang terbuat dari es. Ya, ada beberapa temanya, bangunan-bangunan terkenal di dunia, ya landmark dunia, budaya Tiongkok, bangunan yang berdasarkan itu terinspirasi oleh kota-kota Olimpiade, dan juga katanya sih persahabatan antar negara. Cuma katanya tiap tahun desainnya selalu berbeda-beda guys. Ada matahari tapi gak meleleh sama sekali ya, keren banget. HP-nya kayaknya ditaruh di kantong aja deh. Wah, VIP privilege channel ya. Oh ya katanya sih bisa bayar sekitar hampir 1000 yen satu orang. Jadi gak usah antri untuk naik-naik yang kayak gini guys. Gak worth it lah satu orang 2,5 juta untuk fast track gitu. Ini yang rame ini Ferris wheel-nya itu pas mau sunset jam 4:30 itu rame pada mau naik pas sunset. Wah siang kalau kesini gak seru guys. Terik banget, terlalu terik. Oke, mending kita ke sana guys. Oh, antri coy. Kayaknya malam lebih bagus deh, ada lampu-lampunya. Soalnya di dalam esnya itu mereka pasang lampu LED semua. Di sini ada perosotan kecil buat anak-anak juga guys. Wah. 请施主听到广播后到摩天轮服务台认领。 Oh, ini kayak Olimpiade ya, olahraga. Figur-figur olahraga ya. Kesininya ini gak usah terlalu awal guys. Mataharinya terik banget. Bagusan pas sunset kesini lebih bagus. Ini terlalu terik juga gak enak guys. Ini kapal perangnya China. Mungkin kapal perangnya China. Saya kira orangnya asli. Patung rupanya. Terlalu terang guys. Gak bagus. Nanti menjelang sunset baru kesini. Baru foto-foto lagi deh. Masuk ke bom room. Santai-santai dulu guys. Jadi coba muter-muter lihat dulu ada apa. Nanti malam, nanti sore baru rekam lagi. Bikin baterai habis saja yang belum semuanya selesai sih. Kayak di sana dengan di sebelah sana saya lihat ada sculpture-nya itu belum siap juga ya. Baru mulai diukir guys. 2,000 years later. Nah akhirnya sunset juga guys. Tadi istirahat di dalam, jadi di sini ada banyak tempat untuk
menghangatkan badan sambil makan, ada toilet guys. Akhirnya mulai sunset, yang mulai kelihatan lampunya. Sudah agak seterang tadi lah. Kita muter lagi, kita lihat-lihat lagi guys. Kalau kita ke theme park, Universal, Disneyland, hampir semua wahana gratis ya guys ya. Rupanya di sini ada beberapa wahana yang harus bayar guys. Contohnya yang kayak gini, muter-muter kayak gini, ini harus bayar 30 yen guys. Sekali naik 3 menit guys. So gak semuanya itu gratis. Nah di belakang itu katanya ini tahun 60-an, ini pertama kalinya itu waktu ada Ice Festival di sini ini. Itu adalah salah satu sculpture yang paling bagus di tahun 60-an. Jadi mereka recreate ya untuk a tribute to the first itu Ice and Snow World di Harbin ini guys. Nah ini jam segini paling enak foto-foto guys. Ya kan bagus kan? Jadi langitnya itu ada birunya, ada merahnya karena baru lagi sunset. Wah udah nyala guys. Wih bagus. We go see the building first. Ya, yeah. What is this? Oh, cup noodle guys. Cup noodle dari es. Ada pesan sponsor juga di sini. Selain Ferris wheel, ada banyak pesan sponsor ya. Tadi ada Nongsim Noodle, ada Serabi, Yenfang Selection, ya ada sponsor-sponsor juga guys. Solid banget ini. Esnya ini betul lebih keras daripada batu bata. Wah, keren deh dengan background itunya. Dingin. Ini apa nih? Ini kayak kapal ini guys. Satu kapal yang bisa kita naiki. Wah ini mic-nya langsung turun apa 10%. Mic-nya, baterainya cepet kali drop guys. Nah ini tempat main slide gedenya guys. Panjang ya betul. Wanna play? Oh ini venue the area Harbin International Ice Sculpture Competition. Oh jadi di sini ada kompetisi mengukir es juga ya. Total es 1.300 meter kubik digunakan. Ada 90 seniman dari 30 tim. Lihat di medsos, keren banget guys. Udah datang ke sini gak sewah ya yang kita duga ya, tidak ya sesuai ekspektasi, tidak sesuai ekspektasi karena dingin, terlalu dingin guys. Kita jalan-jalan lagi. Oh itu apa? Itu pun harus antri. Wah guys,
Mukul bel pun harus antri guys. Nah itu antri apa lagi itu? Oh, antri main perosotan guys. Di sini ramai banget. Wah. Ini patungnya keren juga guys. Kayaknya di sana harus antri deh kalau mau main slide-nya guys. Kita coba ke atas, antri main slide. Ini mau antri naik slide guys. Takutnya antriannya lama nih, panjang, nggak apa-apa, kita coba naik ke atas guys. Ada dua yang 321 meter dengan 521 meter. Kita coba yang paling panjang deh. Rupanya slide-nya untuk dewasa aja, anak-anak nggak boleh main guys. Yang ini Thai Temple guys, TAI Temple dari Santong guys. Tak kira ini Forbidden City dari jauh. Wah, di sini ada Terracotta Warriors juga guys. Keren. Ini saya ajak muter-muter aja lah guys. Soalnya mau naik slide yang gede itu anak-anak gak boleh naik, harus antri. Dewasa antri 1 jam lebih, 1,5 jam, 2 jam. Ferris wheel juga antri. Kita muter-muter dulu lah jam segini. Saya tunjukin bangunan apa aja yang ada di sini guys. Wah, muter-muter gak jelas. Jadi cuma ya kebanyakan sih slide doang sih. Atraksi utamanya sih slide dan juga Ferris wheel-nya guys. Dan bagusan tipak biasa. Di sini dingin banget guys. Bahkan ini saya jalan sendiri bareng anak saya kecil. Istri saya gak tahan guys. Tangannya sampai hitam katanya, kedinginan guys. Jadi jangan percaya kalau bilang, oh ini keren banget, enak banget main di snow, ice and snow world-nya Harbin. Dingin banget guys, yang bener. Betul-betul dingin banget. Hari ini sih buka sampai jam 11. Jam 10 pagi sudah buka guys. Dingin banget. Tapi ini sculpture-nya ini bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma fotonya agak susah karena belakangnya itu kan itu sculpture-nya itu esnya itu dia pasang lampu guys. Jadi agak susah kalau nggak bisa pinter main lampunya jadi backlight guys. Tapi kalau pinter foto sih bagus. 请您提前通过哈尔滨冰雪大世界官方公众号，冰上汽车芭蕾秀演出于17点40分开始，车手们将以惊人的技巧、精湛的车技，带您在冰。请您提前通过哈尔滨冰雪大世界官方公众号 slide-nya guys. Saya sendiri yang dingin banget guys. Dinginnya luar biasa. Lihat. Di setiap
wahana yang harus antri itu antriannya luar biasa, bisa berjam-jam. Dingin, betul dingin banget. Jadi kurang enjoy lah. Sekarang sekitar minus 16 derajat Celcius guys. Terbangin drone nggak boleh, hanya khusus drone-nya mereka sendiri baru boleh terbang guys. So ya gak gitu enjoy lah di sini. Dinginnya itu yang nggak tahan guys, nah antriannya. Jelek lah, pelan banget, nggak seru. So how is it like this? Why is it like this? Ini bangunan apa ya? Tiap tahun kelihatan ini. Tahun ini masih ada bangunan yang sama. Jadi bangunannya itu banyak yang tidak ada petunjuknya, deskripsinya. Jadi kita nggak tahu. Bagi yang jarang nggak pernah ke bangunan aslinya, jadi nggak tahu ini bangunan apa guys. Bangunan apa ya? Setelah saya cek, rupanya ini tidak terinspirasi oleh gunung asli dimanapun, tapi ini merupakan ikon utama Ice and Snow World ini, dan juga menjadi simbol Asian Winter Games 2025 yang diselenggarakan di Harbin kemarin. Ini kelihatannya lumayan bagus, kayak kastil istana gitu. Yuk kita lihat lebih dekat. Apakah bisa masuk? Kayaknya nggak bisa masuk. Oh, ini adalah namanya Mannequin Peace ya. Ikon kotanya Brussels, Belgia, dan merupakan sebuah simbol budaya yang sangat terkenal. Ini yang tengah ini bukan bangunannya. Katanya ada legenda yang mengatakan sewaktu ada krisis, ya ada seorang anak yang pintar pipis di sekeringnya bom, ya bom alat bahan peledak yang ditaruh oleh invader penyerang, akhirnya menyelamatkan satu kota karena bomnya gak jadi meledak. Makanya dia dijuluki the first citizen of Brussels gitu. Oke, saya kira gedungnya, rupanya ini orangnya. Ini adalah bangunan kastil yang terinspirasi oleh Egeskov Castle guys, yang letaknya di Denmark, yang sudah ada sejak tahun 1554. Di medsos fotonya bagus, padahal tangannya sakit tuh, dingin banget ya. Jangan jadi korban medsos guys. Dingin banget. Wah, ini ada kayak istana lagi. Nah, istana. Oh, di ujung sana itu kayaknya setiap beberapa jam sekali kayak ada kayak disco gitu. Pertunjukan ya, nyanyi-nyanyi, joget-joget bareng guys. Here there are many animals based on your zodiac. Find yours. What is yours? Huh? See? Oh, this one is good. Harbin Ice and Snow World ini istimewa bukan karena dibangun untuk selamanya,
tapi justru karena dia sementara. Semua yang kita lihat ini, istana es, menara raksasa, dan cahaya warna-warni akan mencair dan menghilang saat musim semi datang. Namun setiap tahun kota ini dibangun kembali dari nol dengan desain yang selalu berbeda, seakan mengingatkan kita bahwa keindahan tidak harus abadi untuk menjadi bermakna. Dan karena setiap tahunnya desainnya berubah-ubah, membuat kita selalu ingin kembali lagi ke sini. Berikutnya kami mau naik Ferris wheel-nya, tapi kelihatannya karena kami orang asing ada sedikit masalah, guys. 我们外国来的，我们不知道怎么还需要扫码预约。扫哪里？哪里扫？你看那个戴眼镜那个雪雕了吗？哦去那儿扫码预约。 Ribet guys, mau naik ini aja harus scan. Oh. 我们外国的电话不可以扫，怎么办？不可以做。哦，咱们是外国人是吗？我们是外国人，这问题是，外国人哦应该是可以直接借。哦，我外国人都不可以扫，我已经试了，园区的 WiFi。不可以。我2家电话来，不可能，我们外国人不可以做吧？我们是外国人，这个也是，苹果不可以，小米也不可以。啊 ，OK。哦，不可以，搞了一整天。等一会儿，稍微等一会儿，这人少一点，然后看我从这边开门让你进，好不好？可以，谢谢你。一定小点声，就是好，谢谢谢谢。然后咱们玩得快一会儿。Oh,稍微等一会儿。 Nah ini yang payah guys. Satu lagi kalau kalian pengen naik ride mau antri pun harus pakai nomor lokal untuk scan guys. Ada QR code-nya scan. Kalau nggak bisa naik, nggak bisa buka itu websitenya guys. Harusnya kalau timpak kan bisa langsung masuk ya, nggak usah scan ini itu lagi. Ini harus scan, tunggu appointment dulu ini itu. Nah akhirnya tadi dibuka juga untuk kami masuk antri guys. Yang agak aneh itu kalau timpak kan kemana-mana nggak usah ambil nomor dulu ya, nggak usah booking dulu. Ini harus booking, dan masalahnya QR-nya itu kita scan, websitenya itu hanya bisa dibuka menggunakan nomor lokal. Jadi kalau kita roaming nggak bisa guys, agak aneh guys. Petugasnya itu bilang, oh ini udah malam, untuk petugasnya baik. Dia bilang ini udah malam, biasanya kami suruh ke customer service. Tapi ya daripada kalian ribet, kalian jauh-jauh ke sini, saya kasih masuk aja, dia bilang. Let's go, you go first. Tapi untuk antriannya gerak terus guys. 打开动态预约码。 前方有序排队，感谢您的配合。地滑，取下脚下防滑钉，调亮手机。我们是外国来的，你的同事让我们进，因为我们不可以开。我们6位和你同事让我们进来，我们没有本地号码，他扫也不可以，我扫也不可以。您几位的票？6位。您几位的票？票不懂有吧？先给你。这是这个吧？哦。 哦，谢谢你啊！一家人在一块儿哦。Oke. Nah ribet guys, cek 2 kali. Pertama lolos, nggak usah ngecek. Kedua dia mau lihat tiket. Dia mau buka websitenya, aku bilang lu coba aja pakai handphone aku nggak bisa buka. Akhirnya cek tiket, cek 2 kali, nggak tahu ngapain. Ribet kadang ya di sini birokrasinya, ngecek 2 kali. Harusnya di luar dicek, di scan sudah, masuk scan lagi, cek lagi.
Tapi kelebihannya antrinya cepet. Ini paling kita antri 10-15 menit ya. Ya mungkin sesudah naik Ferris wheel ini langsung pulang lah, nggak naik perosotan panjang lagi. Antriannya pun berjam-jam dan harus scan lagi guys, scan QR code lagi untuk booking guys. Anak-anak nggak boleh main ya, tadi sudah saya kasih tahu. Jadi bagi yang mau ke sini ya pikirkan dengan baik guys. Ada beberapa hal yang menurut saya agak kurang. Pertama, tiketnya itu lumayan mahal, tidak sesuai dengan apa yang kami nikmati di dalam guys ya. Karena itu tiketnya itu kita bayar dewasa 328 yen, anak-anak 230 yen. Itu tidak all in. Jadi ada beberapa wahana yang harus bayar guys. Contohnya wahana muter-muter tadi saya ada rekam ya, 30 yen satu orang. Perosotan pakai bannya harus sewa 100 yen ya. Kedua, dinginnya minta ampun guys ya. Memang keren foto, tapi ya namanya ice ya, ice and snow world. Jadi suhunya itu bisa sampai minus 13, minus 15 derajat Celcius. Jadi harus pinter layer. Kami udah pinter layer, tapi tangan dan kaki walaupun pakai sepatu boot tebal, pakai kaos kaki heat tech, sarung tangan heat tech yang tebal, itu pun tembus guys, karena terlalu lama di outdoor. Makanya dia siapin, dia kasih di setiap tempat itu ada tempat untuk masuk ke dalam untuk istirahat ya, kayak tempat warming up lah, warm place lah, biar bisa hangat lagi. Ketiga, terlalu rame guys. Semua wahana ya yang populer, perosotan, ini cable car, Ferris wheel, itu harus antri ya, antri. Katanya kalau pas rame itu bisa sampai 2 jam guys, apalagi untuk itu perosotannya. Apalagi ya yang kurang ya. Pokoknya agak ribet lah. Untuk foto ya, tadi kami foto, gak pintar-pintar foto itu. Foto contohnya, karena itu bangunan-bangunan yang terbuat dari es itu ada lampunya LED, jadi backlight guys. Jadi kalian harus bawa lampu sorot yang gede atau pinter-pinter mainin flashnya lah. Video, nah ini video gak kedip-kedip karena udah saya setting exposure-nya manual. Kalau auto dia pasti kedip-kedip guys, videonya jadi kurang bagus. Dan yang suka main drone, di sini banyak drone yang berterbangan, tapi saya tanya ke mereka apakah kita boleh main drone. Nggak boleh, pengunjung nggak boleh. Itu adalah drone milik mereka sendiri, organizer. Ya gitulah guys, dan memang dingin banget. Tapi kalau memang pengen pengalaman first time ya, ingin sekali seumur hidup, ingin memiliki pengalaman berkunjung ke theme park dingin, theme park es salju yang terbesar di dunia, boleh ke sini. Sekarang satu kali aja. Ini bukan merupakan tempat yang akan saya kunjungi berkali-kali guys. Oke, kami naik Ferris wheel-nya dulu. Nanti kalau udah selesai tinggal pulang guys. Semoga dari atas itu saya bisa rekam footage dari atas ya, footage theme park ini dari atas guys. Penuh penderitaan guys ya, baterai pun cepat habis. Tapi toilet ya, positifnya itu ya toilet ya cukup banyak, tempat makan lumayan banyak ya. Itu ruangan-ruangan yang untuk menghangatkan diri itu lumayan banyak ya. Dan cukup teratur, cukup rapi guys. Keluar masuk antrian semuanya ya lumayan lah. Dekat dengan MRT, dari MRT keluar tinggal udah masuk ke dalam. Nanti waktu keluar dari MRT, waktu mau masuk ke dalam, mau jalan sampai ke pintu masuk, banyak calo yang bakal tawarin itu sepatu itu ya, itu alas sepatu yang bergigi ya, bergerigi. Itu jangan beli guys, soalnya gak licin sama sekali di dalam ya. Dia akan bilang nanti licin lu beli ini. Jangan guys, itu penipuan. gak usah. Lalu dia akan sewa, berusaha menyewakan ban ya.
ban yang untuk main di perosotan ke kita jangan sewa karena itu tidak boleh dibawa masuk. Kita bisa sewa di dalam 100 yuan. Makanan bawa bebas ya, itu enaknya, makanannya bisa dibawa bebas masuk ke dalam. Sampai saat ini pun belum dimakan guys. Hampir guys, antriannya lumayan cepet. Plus minus setengah jam lah. Akhirnya tiba di atas, tiba di kabel car sesudah melalui banyak birokrasi guys. Aduh, untung petugasnya baik. Masih dingin ya? Oke lah. What you want to eat? I don't know how many minutes, but make it quick. Nggak tahu boleh makan nggak? Biarin lah. Kayaknya ini cuma sebentar guys. Nah, coba saya rekam view dari atas guys. Ini yang view dari sebelah sini, itu tempat konsernya. Di sini kelihatan view apa? Tadi mereka scan tiket kami, yang lain pun harus appointment, berarti satu orang cuma boleh naik sekali guys. Payah juga bayar mahal-mahal, masa cuma boleh naik sekali guys. Harusnya unlimited ya guys ya, kayak theme park Disneyland atau Universal ya. Ini cuma sekali. Nggak gitu worth lah. Bayar mahal-mahal 800-an ribu. Dari atas baru kelihatan bagus guys, dari bawah kurang bagus, biasa-biasa aja. Memang kita harus appreciate itu dari atas. Makanya saya kesini pun karena lihat medsos guys, terbang dari atas kan, drone-nya, footage-nya dari atas, jadi kelihatannya bagus. Kalau pas di bawah itu apalagi dingin banget, nggak bisa enjoy guys. Akhirnya dari ferry field-nya baru bisa enjoy, lihat pemandangan. Oke guys, sudah habis, keluar deh. Capek, dingin lagi nanti keluar guys. So gitu aja guys, semoga videonya bermanfaat. Jadi yang mau ke sini ya pikirkan dengan baik-baik ya, pro dan kontranya ke sini, plus minus ya. Bagi yang punya pertanyaan bisa tanya ke saya ya, bisa langsung komen. Jangan lupa share, like dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video yang lain guys. Bye guys.